Shalom, selamat pagi Bu Tiur. Saya Emia Brahmana dengan NPM 218420176 akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem dan sistem ekonomi. Sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur yang terlibat dalam perekonomian. Yang pertama itu ada manusia sebagai subjek. Yang kedua ada barang dan jasa sebagai objek. Yang ketiga ada seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian. Dan selain itu ada 4 jenis keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi. Kedua itu ada berapa banyak yang diproduksi. Yang ketiga bagaimana memproduksinya. Yang keempat itu ada juga untuk siapa diproduksi. Selanjutnya ada pendekatan untuk menjawab jenis keputusan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kalangan ekonom konservatif. Yang pertama itu ada sistem perekonomian pasar bebas. Jadi pasar bebas ini di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Yang kedua ada sistem perekonomian komando. Dari sistem perekonomian komando ini di mana negara atau pemerintahan memegang kendali penuh dalam setiap kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Dan yang kedua ada kalangan ekonom progresif. Jadi kalangan ini berpendapat bahwa untuk menjawab pertanyaan apa, berapa banyak, dan untuk siapa kegiatan ekonomi ini dilaksanakan dalam suatu negara. Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut dalam suatu negara, ini ada beberapa kriteria perekonomiannya. Yang pertama ada sampai seberapa besar intervensi pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua ada sampai seberapa besar keleluasaan masyarakat untuk saling bersaing satu sama yang lainnya untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Yang ketiga ada sampai seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada macam-macam dan jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Ini diilhami oleh Adam Smith yang sering disebut invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Dasar pemikiran sistem ini memiliki kebebasan pemilikan modal secara individual oleh warga masyarakat atau sering diartikan segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara itu seminim mungkin dicampur tangani oleh pemerintah. Dan fungsi pemerintahan ini sebagai agent of development atau agen pembangunan. Dan yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Ini diilhami oleh Karl Marx. Dasar pemikirannya, Karl Marx berpikiran bahwa sistem kapitalis banyak ketidakadilan karena adanya penindasan terhadap kaum buruh. Terlihat dari perilaku kaum kapital atau pemodal yang bersenang-senang sementara kaum buruh yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan bagi kaum pemodal. Jadi dari kondisi tersebut, beliau berpendapat bahwa perekonomian hendaknya diatur atau dikuasai oleh pemerintahan dengan mempertimbangkan sistem pemerintahannya. Jadi yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Ini ada campuran kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi campuran ini pemerintah melakukan pengawasan, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk memutuskan kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang keempat ada sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam ini berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Konsep penting yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam ini ada nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai filsafat dan juga nilai normatif. Ini yang kelima ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia karena sistem ini yang senantiasa dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir kita masuk ke sistem perekonomian di Indonesia. Jadi sistem ekonomi di Indonesia pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis yang mana pada awalnya seluruh ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena adanya pengaruh komunis yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Dan pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ini tidak bertahan lama karena hingga pada reformasi pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan kerakyatan, yaitu
dalam Pancasila sila keempat, dan sistem ini masih berlaku hingga sekarang. Jadi, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Tiur telah meluangkan waktunya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan setiap saat. Terima kasih, Bu.